Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bitri Gusanti dari PGMIA dengan NIM 2114070011 akan menjelaskan tentang limbah jagung sebagai pakan peternakan. Baiklah, yang dijadikan sebagai pakan peternakan dalam limbah jagung yaitu limbah jagung pada dasarnya merupakan bahan yang dihasilkan dari produk sisa hasil panen pertanian. Terkait dengan pengembangan pakan ada beberapa permasalahan. Yang pertama, kebutuhan bahan baku bakar tidak seluruhnya terpenuhi dari lokal sehingga masih mengandalkan impor. Yang kedua, bahan baku lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, ketersediaan bahan lokal kurang berkualitas. Yang keempat, penggunaan legum sebagai sumber pakan belum optimal. Yang kelima, pemanfaatan lahan integrasi masih rendah. Yang ketujuh, kurangnya akurasi data pakan nasional. Yang kedelapan, penerapan teknologi hijauan pakan masih rendah. Penyebab limbah pertanian tidak dimanfaatkan keseluruhannya oleh petani. 1. Petani ingin mempercepat bakar limbah pangan karena akan mengolah tanah. Yang kedua, lahan pertanian jauh dari permukaan peternakan. Yang ketiga, tidak tersedia tempat penyimpanan limbah tanaman pangan. Yang keempat, peternak menganggap bahwa ketersediaan hijauan di perkebunan lapangan masih tercukupi. Adapun bagian-bagian yang digunakan dalam limbah jagung untuk pakan peternak yaitu 1. Jerami jagung atau berangkasan adalah bagian batang atau daun yang telah dibiarkan mengering di ladang dan dipanen ketika tongkol jagung dipetik. Yang kedua, klobot jagung adalah kulit luar buah jagung yang biasa dibuang. Yang ketiga, tongkol jagung adalah limbah yang diperoleh ketika biji jagung dirontokkan dari buahnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Hartini Nasution dengan NIM 21140700013. Saya akan melanjutkan materi dari Bitri Gusanti. Hasil samping dari industri berbasis jagung di Indonesia. Hasil-hasilnya yaitu tampi hominy, corn distillers, corn gluten fat atau yang biasa dengan disebut CGF dan corn gluten milk atau CGM. Proteinnya dan maize gram meal, maize feed flour dan juga distillers dried grains with subutables atau yang biasa disebut dengan DDGS. Penggunaan limbah tanaman jagung sebagai pakan dalam bentuk segar yaitu yang termudah dan termurah, tetapi pada saat panen hasil limbah ini tanaman jagung ini cukup melimpah dan sebaiknya disimpan untuk stok pakan pada saat musim panas atau musim kemarau panjang. Nah, atau saat kekurangan pakan hijauan. Pengolahan limbah jagung juga merupakan hal yang perlu agar kontinuitas pakan terus terjamin. Walaupun semua atau sebagian besar dari limbah itu diberikan pada ternak dengan cara mengembalakan ternak itu ke dalam area penanaman jagung itu. Nah, namun sebagian dari limbah tersebut diproses atau disimpan dengan cara dibuat menjadi hay atau menjadi jerawat jagung kering.
atau juga bisa diawetkan dengan bentuk silase sebagai papan cadangan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurani Rahmasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Rahmasari dengan NIM 2114070005. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu limbah jagung yang dapat dibuat silase adalah seluruh tanaman termasuk buah mudahnya atau buah yang hampir matang atau limbah yang berupa tanaman jagung. Setelah buah dipanen dan kulit jagung, tanaman jagung yang tersisa dari panen jagung masih cukup tinggi kadar airnya. Untuk membuat silase dibutuhkan kadar air sekitar 60%. Oleh sebab itu, tanaman jagung harus dikeringkan sekitar 2-3 hari. Limbah dipotong menjadi potong-potongan kecil lalu dimasukkan sambil dipadatkan sepadat mungkin ke dalam kantong-kantong plastik, kedap udara atau dalam silo-silo yang berbentuk bungker. Silase merupakan proses yang sangat umum dilakukan di negara-negara yang mempunyai 4 musim karena pada musim dingin tidak tersedia stok rumput segar untuk diberikan ternak. Banyak sekali penelitian yang telah dilaporkan untuk melihat pengaruh jenis tanaman jagung, ukuran cacahan, umur panen, dan sebagainya. Kurangnya waktu untuk membuat silase karena petani biasanya sibuk untuk mengeringkan hasil panen biji-biji jagung terlebih dahulu. Selain dibuat hay dan silase, limbah jagung dapat juga diamoniasi. Amoniasi dapat dilakukan sebelum dibuat silase dengan menambahkan urea sebanyak 34 kg per kilogram limbah. Proses fermentasi juga telah dilakukan terhadap limbah tanaman jagung. Penggunaan untuk fermentasi jerami jagung. Jamur Phloretus merupakan jamur pembusuk putih. Tanaman jagung termasuk tanaman monokotil dari genus Zea yang tumbuh dengan baik pada tanah yang bertekstur lotosal dengan tingkat kemiringan 5-8%, keemasan 5,6-7,5%,